Baku tembak TNI versus militer Australia pecah di perbatasan. TNI lakukan aksi heroik. Pasca penyerangan pasukan gabungan TNI terhadap tentara Papua Nugini, pasukan Intervent Australia bekerja sama dengan tentara Papua Nugini untuk menjaga keamanan di perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Operasi dilakukan pada Rabu 7 Juni 2023 di daerah perbatasan tersebut. Patroli ini dilakukan oleh Peleton 8, Kompo C, Batalion 2 Royal Australian Regiment, dengan Batalion 3 Papua Nugini yang dipimpin oleh Letda Infanteri PJ Haledai. Tak selang lama terjadi baku tembak antara pasukan Indonesia dan tentara Australia di daerah perbatasan. Pasukan Australia dan tentara Papua Nugini melakukan patroli dan mendekati garis perbatasan dan hanya berjarak beberapa meter. Pasukan Intervent yang tiba-tiba muncul membuat seorang anggota TNI melancarkan tembakan untuk memberikan peringatan. Peringatan itu dimaksudkan untuk memberitahu bahwa tempat itu adalah wilayah Indonesia. Mengetahui ada suara tembakan, pasukan Intervent melancarkan tembakan balik. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah provokasi. Maka kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka. Baku tembak terjadi selama 1 jam dan suasana begitu kacau. Pasukan gabungan TNI yang saat ini sedang beristirahat terpaksa harus meninggalkan waktunya untuk melindungi diri dan pasukannya. Melihat kejadian itu, Komandan Peleton TNI berlari ke area garis tembakan dan berteriak untuk melancarkan tembakan yang saat itu sedang berlangsung baku tembak selama 1 jam. Tersebut rupanya menimbulkan korban jiwa bagi pasukan TNI maupun pasukan Intervent. Sampai saat ini belum diketahui jumlah korban yang gugur. Aksi pasukan Intervent itu dilatar belakangi informasi intelijen yang mereka terima bahwa medan perang telah dikuasai pasukan gabungan TNI. Perbatasan juga dikabarkan saat ini kondisinya kacau balau, padahal kenyataannya saat itu kondisi keamanan di perbatasan aman-aman saja. Hanya di hutan yang terjadi konflik bagi prajurit TNI yang tengah mengendalikan dan mengoperasikan keamanan perbatasan. Dikatakan tindakan pasukan Intervent dinilai berlebihan. Prajurit TNI pun kaget melihat aksi tentara Australia dan PNG memasuki wilayah Indonesia. Melihat situasi yang semakin tegang, seluruh pasukan TNI sudah bersiap mengokang senjata. Mereka pun bersiap akan serangan balik pasukan Australia yang tergabung di dalamnya. Tiba-tiba salah satu anggota TNI melakukan tembakan ke arah pasukan Intervent. Sebagai peringatan kedua agar mereka segera meninggalkan wilayah Indonesia, justru pasukan Intervent langsung melancarkan serangannya kembali ke pasukan TNI. Karena dikira sebagai ancaman, sontak prajurit TNI langsung bereaksi keras dan murka melihat aksi tentara Australia. Mereka pun juga membalas serangan kepada tentara Intervent. Pasukan TNI pun meledakkan granat ke arah mereka. Kondisi sangat tegang. Pasukan TNI dan Intervent saling baku tembak di wilayah tersebut. Meski pasukan TNI kalah jumlah personel dibandingkan dengan pasukan Intervent, mereka menjadikan granat sebagai senjata mematikan saat serangan berlangsung. Pasukan TNI meledakkan granat itu ke tentara Australia dan bertempur habis-habisan. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti bahwa pasukan TNI siap diterjunkan di segala medan untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI dan mengganggu kedaulatan NKRI. Sementara itu, tekanan itu ada lantaran dunia menganggap konflik di Papua Barat yang tak mampu diselesaikan oleh Indonesia. Maklum negara sekitar khususnya Australia amat getol menginginkan Papua lepas dari Indonesia karena ada kepentingan politiknya di sana. Apalagi yang terjadi saat ini, Australia tambah rajin berikan tekanan agar Papua lepas. Usaha lobi-lobi Australia berhasil. PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1264 yang menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Papua serta mendukung misi PBB di sana. Australia girang bukan kepalang dengan adanya resolusi 1264. Mereka menyatakan kesiapannya untuk memimpin pasukan multinasional yang beranggotakan 20 kesatuan militer dari berbagai negara. Bahkan Australia menyediakan kontingen terbesar pasukan, perangkat keras dan peralatan untuk Intervent dengan 10.000 personel. Pasukan pembuka Intervent itu mendapat informasi intelijen jika perbatasan sudah dikuasai oleh pasukan TNI dan keadaannya kacau balau. Ketika pesawat sudah mendarat, Intervent langsung membentuk formasi tempur, membentuk perimeter pertahanan dan perbatasan dan harus segera menguasai perbatasan. Hal ini membuat korps pasukan khusus TNI yang mengoperasikan wilayah perbatasan Komoro terheran-heran dengan kelakuan sok aksi macam badut tentara Intervent itu. Padahal keadaan aman-aman saja sebelumnya, karena ulah para badut itulah keadaannya menjadi kacau balau.
Situasi Papua semakin mencekam, TNI dan KKB saling serang. Terungkap persembunyian KKB dan Tentara Timur Leste digempur habis-habisan. TNI dan KKB saling serang, situasi di Papua semakin mencekam. Terbaru viral video yang beredar dengan narasi bahwa KKB atau kelompok kriminal bersenjata telah menyerang TNI dari persembunyiannya di atas pohon. Namun dengan sigap sniper TNI pun balik menyerang. Saling serang antara TNI dan KKB ini pun tidak terelakkan. Syukurnya serangan itu bisa diantisipasi oleh TNI. Teknik perang gerilya pukul mundur lebih dikuasai. TNI, KKB pun kocar-kacir melarikan diri. Kejadian tersebut pun terekam dan video tersebut diposting di media sosial @ikramulmukminin3085. Kemudian video tersebut memperlihatkan anggota TNI baku tembak dengan KKB. Pada narasi yang disampaikan, KKB menyergap TNI yang sedang menuruni bukit. Hanya saja dari video pertempuran itu tidak diberitahukan lokasi kejadian. Terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Narator dalam video itu menyebut sniper TNI membidik KKB yang ada di atas pohon. Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB yang memanfaatkan lebat. Lebat dan rimbunnya pohon sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI. Sementara TNI dan Polri terus merengsek ke wilayah markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Ruang gerak KKB terus dipersempit, suplai logistik ke markas mereka. Dukungan dan doa pun terus mengalir untuk TNI diberikan netizen. Mereka mendoakan para prajurit TNI selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menyelesaikan misinya menumpas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKN. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKN. Tulis J. Owabiri. Sentot Adi, wahai anggota TNI. Sentot Adi, wahai anggota TNI Polri yang memberantas KKB. Jada dan perjuanganmu tidak akan pernah terlupakan. Semoga anggota TNI dan Polri yang berjuang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, tulisnya. Semoga TNI Polri selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan